Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, agar saya terus bisa memberikan informasi yang terbaik. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar notifikasinya langsung masuk ke dalam berita handphone Anda. Nah teman-teman, hari ini ada berita baik ya. Berita baik setelah saya cek juga ternyata memang ada, yaitu tentang sorotan transaksi P-Mainnet ya, sudah mulai. Jadi ketika kita membuka P-Block Explorer ya, itu terlihat seperti ini teman-teman. Ada transaksi ya, yaitu sebesar 100.000 ya teman-teman ya, 100.000 OVI ya. Ini mungkin saya kurang paham, mungkin untuk sebuah migrasi koin yang pertama. Dan jelas kita harus menambang ya, dan mudah-mudahan ini akan terus berjalan dengan banyaknya migrasi koin pada saat mainnet nanti. Dan banyak sekali teman-teman yang ada di negara lain ya, seperti Vietnam itu terus merayakan, dan orang-orang hebat di antara komunitas juga terus menambang. Kemudian kita juga nanti akan melakukan sebuah pergerakan ya pada hari Minggu untuk menyambut P2Day. Nah teman-teman, kenapa kita harus berpatokan kemudian memanggil harga ataupun mengharap harga terhadap konsensus. Nah jadi teman-teman, kita berpikir apakah konsensus itu bermanfaat ya. Nah mungkin ada yang bertanya, karena setiap konsensus itu berbeda-beda. Ada yang $100, ada yang $314, ada yang $1.000, ada yang $6.400, ada yang $6.700, bahkan yang kemarin mengagetkan itu sebesar $314.159, dan kalau dikurskan itu harganya sampai dengan 4,6 miliar. Nah ini masyarakat Cina ya, itu setuju dengan konsensus itu. Tetapi kalau itu benar-benar terjadi, alangkah membuat shock ya, membuat kaget kita semuanya, karena memang koin kita tidak begitu sedikit, bahkan ada yang mencapai ribuan. Kalau itu terjadi ya mungkin semuanya akan menjadi sultan. Nah teman-teman, kita pertanyaan tadi ya, balik ya, lama-lama ada pertanyaan seperti itu, yaitu tentang apakah ini bisa menjadi patokan ya tentang harga-harga yang akan nanti pada saat open mainnet. Nah sahabat semuanya, orang ya dengan sedikit akal sehat ekonomi, pastinya dengan tingkat kognitif, memahami bahwa yang disebut konsensus pada harga dapat menentukan harga pasar. Nah ada juga yang mendengar banyak orang mengatakan bahwa pedagang ekologi tidak mungkin bisa memasarkan harga. Nah pasti kita semua tahu bahwa harga pasar ditentukan oleh pasar sendiri. Bahkan dokter tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan harga sebelum dia melihat penyakitnya seperti itu. Dan dia tidak juga dapat melakukannya karena sebagian orang bilang harga murah itu tidak baik untuk ekologi. Pastinya dong, karena kita harus melihat konsensus ini harganya sangat tinggi. Nah jika benar-benar ingin meneriakan harga ya, kita harus benar-benar dapat membimbing semua orang dalam mempromosikan harga yang diharapkan di masa depan. Misalnya kita bisa menjual sebanyak-banyaknya ya. Kemudian ya nyatanya banyak orang yang punya harga sendiri, dan ini harga-harga jepretan, harga-harga yang mungkin hayalan, atau harga-harga yang suka-suka. Nah seperti itu. Nah namun ini tidak tahu ya seberapa besar bisa diraih di masa depan, karena memang kalau tidak cocok dengan harga konsensus itu nanti akan rancu ya, akan rancu. Nah jadi semua orang perlu tahu bahwa setelah pembukaan nanti datang ya, kemudian harga ditentukan oleh pasar, dan ini adalah sebenar-benarnya senilai ya, nilai buat Pai sendiri. Nah kemudian juga, pernahkah kita berpikir ya tentang pertanyaan kenapa negara tidak mencetak uang lebih kepada orang yang mungkin susah, orang miskin, agar semuanya orang punya uang seperti itu. Nah pasti negara kan enak tinggal nyetak, ngapain pusing-pusing, ngapain begini. Nah semua kasih uang banyak-banyak, satu goni misalnya seperti itu. Kenapa itu tidak terjadi?
Nah, karena memang nilai itu ya ditentukan oleh pasarnya sendiri. Nah, jadi peredaran itu memang ditentukan oleh bagaimana niat komunitasnya, manusianya untuk menghargai nilai uang itu. Nah, kemudian juga misalnya setiap sen ya di negara Cina, negara Amerika ya sesuai dengan nilai sebuah komoditas. Jadi 1 rupiah pun itu bernilai karena apa ya? Komoditas dari negara Indonesia sendiri. Nah, dengan kata lain, uang yang beredar ya di Indonesia, di Tiongkok, di Amerika ya sudah memiliki produk yang setara, yang tidak bisa diubah-ubah. Nah, kemudian juga misalnya kita melihat ya ekologi yang sesuai misalnya. Setiap kita harus punya produk dan jasa yang setara agar ekonomi juga terbentuk. Contoh lain, jika tidak ada produk di pasaran, berapapun uang kita maka akan menjadi kertas sampah. Nah, seperti di Zimbabwe ya, di Zimbabwe itu uangnya 1 triliun, nah tapi hanya bisa untuk membeli sebongkar roti. Karena apa? Uangnya banyak, kemudian tidak bisa dibelikan apa-apa. Nah, kalau itu artinya uang kita menjadi sampah seperti itu ya. Kita banyak uang tapi tidak bisa dibelikan, itu namanya uang kita menjadi sampah. Nah, kemudian juga perlu diketahui bahwa ya harga tidak diteriakkan secara membabi buta atau secara suka-suka, tetapi ditentukan oleh pasar dan pasar ditentukan oleh sirkulasi. Tujuannya dari sirkulasi itu adalah membuat tiap sebuah produk ya itu dengan layanan yang sesuai. Nah, jadi semakin banyak produk dan layanan, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi harga Bitcoin, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti mobil ya dihargai dengan beberapa koin, maka itulah nilai koin tersebut ya. Jadi kalau misalnya koin kita banyak tetapi misalnya harganya juga sangat tinggi, nah itu artinya koin kita sampah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi nilai koin harus lebih tinggi. Jadi semangat ya buat teman-teman. Ini adalah hal di masa depan yang kita aplikasikan lah tentunya dengan produk dan lain-lain yang tidak terhitung dan ekosistem Pi ini. Nah, artinya Fi menjual nilai dan kita menghargai nilai. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, informasi ini untuk kita semuanya. Terima kasih.